Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Pertanyaannya tetap, ada sukacita di hati Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik sekalian? Ada sukacita? Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, tidak terasa kita sudah ada pada hari pertama di bulan terakhir tahun 2024, 1 Desember 2024, dan kita juga ada dalam perayaan minggu pertama menuju ke minggu kedua tahun ini. Nah, dalam perayaan Advent adalah perayaan di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kita mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dan dalam penantian itu kita juga ada dalam penantian dalam merayakan Natal, kelahiran Yesus. Tentu masa Advent ini adalah masa yang sibuk-sibuknya orang-orang Kristen. Kenapa demikian? Karena selalu mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal, baik itu kebutuhan diri, rumah, keluarga, persiapan Natal dan sebagainya. Dan ini malah menjadi masa yang dimana bilang kami sudah bisa sentuh tanah. Ini jam terbang tinggi dengan segala kesibukan kita untuk menyambut perayaan Natal. Apakah semestinya kita menanti dengan demikian, terlalu dengan kesibukan kita sehingga kita melupakan pemaknaan dalam masa Advent ini, atau bagaimana seharusnya sikap kita? Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, menanti itu sama dengan kita menunggu. Dan bagi sebagian orang, menunggu itu hal yang menyenangkan. Ada yang di sini masih setuju dengan hal ini, menunggu itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bagi sebagian orang juga, menunggu itu adalah hal yang membosankan. Ada kemungkinan menunggu adalah hal yang menyenangkan, tetapi juga menunggu adalah hal yang membosankan. Sehingga menunggu itu menjadi suatu situasi yang sulit bagi sebagian orang, apalagi menunggu hal yang tidak pasti berkaitan dengan waktu. Mari kita bayangkan ketika kita menunggu sesuatu atau seseorang, atau bahkan dalam pengalaman hidup kita. Ketika kita sedang menunggu, apa yang kita lakukan? Tergantung daripada apa yang menunggu kita. Kalau di rumah atau menunggu, pasti kita akan menyibukkan diri kita dengan segala kesibukan kita. Kita bisa tidur, bangun, kerja, makan, buat konten, update story, dan sebagainya. Berbeda dengan kita tunggu kalau di pinggir jalan, kita tunggu di tempat kerja, dan kecenderungan kita dalam masa penantian atau menunggu itu, kita sering kali menyibukkan diri kita dengan sesuatu supaya waktu yang kita pakai untuk menunggu itu tidak terasa. Kalau orang Jepang bilang supaya jangan buang-buang waktu, atau orang Jepang bilang jadi kalau bilang supaya jangan buang waktu, tapi kalau begini sambil menunggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menunggu itu dengan harapan. Selalu kalau kita menunggu sesuatu, tentu kita menunggu itu dengan harapan. Dan ada orang yang menunggu dengan harapan supaya segera datang.
segera datang. Tetapi ada orang juga yang menunggu dengan harapan tidak segera datang, tertunda dulu. Atau ada tuh yang mudah-mudahan dia segera datang. Ada dalam keadaan kita menunggu dengan harapan. Biasa itu pengalaman kita sehari-hari. Itulah gambaran ketika kita menanti atau menunggu sesuatu atau seseorang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berhati dengan Yesus Kristus, mari kita lihat teks yang sudah kita baca ini dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 hingga ayat 38. Pasal 21 ini merupakan bagian yang sangat saling berhubungan. Ayat 34 sampai 38 ini sangat terkait dengan ayat sebelum dari pasal 21 ini merupakan satu kesatuan sehingga kita tidak bisa menarik keluar dari diri sendiri. Jadi saya akan membawa kita dalam konteks kenapa Yesus mengajar untuk menasihatkan para murid sehingga berjaga-jaga berkaitan dengan kedatangan Anak Manusia atau Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, bahwa pada saat itu Yesus sedang berada bersama-sama dengan para murid dan mereka baru saja keluar dari bait Allah dan Yesus dan murid itu sedang berada di bukit Zaitun yang sementara menghadap bait Allah. Kemudian Yesus mulai dengan pengajarannya supaya mereka memahami tentang kedatangan Kristus atau kedatangan Anak Manusia. Seperti apa bait Allah itu? Bait Allah yang dimaksud di sini, yakni bait Allah yang kedua yang dibangun oleh bangsa Yehuda ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Kita tahu bahwa bait Allah pertama itu dibangun oleh Salomo dan kemudian dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar sehingga bangsa Israel diambil ke pembuangan di Babel dan kemudian mereka membangun ulang bait Allah dan inilah bait Allah yang dimaksud. Tetapi bait Allah yang kedua ini kemudian direnovasi oleh Herodes sehingga menjadi tambah megah, menjadi tambah mewah. Bangunan itu berada di puncak Gunung Moriah, ya, dan karena dia di puncak, maka tentu mereka membuat tembok-tembok raksasa, tembok-tembok penyokong untuk bangunan itu kokoh. Mereka tidak meratakan puncak itu, tapi mereka mengadanya dengan tembok raksasa dan yang penyokong. Dan batu-batu yang dipakai itu sangat amat besar. Dan saya berbaca ini saya kagum terheran-heran. Diperkirakan bahwa batu-batu yang dipakai untuk membuat bait Allah, tembok-tembok raksasa itu yang disusun secara rapi, itu panjangnya 12 meter. Panjangnya 12 meter, tingginya 3,5 meter dan lebarnya 5,5 meter. Sangat-sangat besar. Ini menunjukkan suatu kekaguman tersendiri terhadap bangunan bait Allah. Dalam hal ini tampak tembok-tembok raksasa itu, batu-batu kemudian disusun secara rapi. Bayangkan para murid ketika mereka duduk dengan Yesus dan Yesus mulai menunjuk bait Allah, pasti mereka kagum dengan bangunan bait Allah. Yang rata-ratanya para murid itu adalah nelayan, orang yang biasa bermain di laut kemudian datang di darat dan melihat bangunan yang luar biasa. Itu mempunyai kekaguman tersendiri bagi para murid. Dan bukan saja soal batu-batu yang besar kemudian disusun rapi, tetapi tampak luar dari bait Allah itu sangat menyejukkan dan menyenangkan. Tampilan luar itu dilapisi dengan emas yang sangat banyak, sehingga ketika matahari pagi menyingsing, cahaya tidak dipantulkan sehingga cahayanya sangat menyilaukan mata, sehingga tidak ada satu manusia yang bisa melihat tampilan luar bait Allah itu ketika matahari sedang
terkenal di bagian luar dari alam itu karena sangat-sangat menyilaukan. Tentu bagi para murid dan juga orang-orang yang melihat baik Allah itu, mereka memimpikan supaya hidup mereka semewah, semegah bangunan itu. Baik Allah bukan saja menjadi pusat peribadahan, tetapi menjadi puncak seni arsitek, puncak prestasi, bahkan bisa jadi menjadi keajaiban dunia yang besar. Itulah konteks di mana Yesus mengajar para murid. Saya harap kita bisa memahami bahwa sesungguhnya mereka ada dalam sesuatu kekaguman yang luar biasa terhadap baik Allah, terhadap bangunan yang dibuat hasil karya pencipta manusia. Yesus ingin memberitahu mereka bahwa ternyata segala sesuatu itu bergerak dari dan ke arah Yesus Kristus atau anak manusia yang akan datang, bukan bergerak ke arah dari Allah yang dilihat, yang mengagumkan itu. Sehingga Kristus menjadi pusat. Yesus pun menasihatkan kepada mereka supaya mereka tidak pernah terkecoh dengan apapun, termasuk dengan nabi-nabi palsu, mesias palsu. Bahkan tidak boleh terkecoh dengan tawaran-tawaran dunia, bahkan tawaran-tawaran yang semegah serupa dengan baik Allah. Tidak boleh terkecoh. Dan supaya tidak terkecoh, maka diharapkan atau diharuskan supaya mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kedatangan anak manusia yang disaksikan di dalam Alkitab ditandai dengan kehancuran kosmis. Itu pada ayat 25, 26, pasal 21. Dan itu merupakan situasi yang buruk. Yesus juga sedang menyoroti tentang Yerusalem, di mana semua orang pada saat itu terkagum dengan Yerusalem, terkagum dengan baik Allah. Mereka senantiasa berpikir bahwa baik Allah itu akan senantiasa dibangun dan senantiasa direnovasi, sehingga semakin mewah, akan semakin megah, akan semakin indah. Tetapi kata firman Tuhan, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan memang benar, pada tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan bait Allah itu diruntuhkan. Dengan demikian kita menyadari bahwa kekuasaan itu hanya ada pada Tuhan. Kekuasaan Allah melebihi hasil karya cipta manusia, sehingga kegaguman itu harus ditunjukkan atau harus diutarakan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, pada minggu Advent ini kita menanti dan menunggu dengan segala persiapan-persiapan kita, di mana bukan saja sukacita yang kita rasakan saat ini, mungkin ada sukacita yang kita alami dalam pergumulan hidup, penderitaan hidup. Tetapi ingatlah bahwa kuasa Tuhan bukan saja melampaui kemegahan dan Allah, tetapi melampaui ketakutan kita, kecemasan kita. Kedatangan Tuhan itu pasti, sehingga kita mempercayakan diri kepada firman, bukan kepada ramalan-ramalan. Bahwa dikisahkan di Alkitab, bicara di Alkitab bahwa waktu kedatangan Tuhan itu tidak ada yang diketahui, tanda-tandanya ada, tetapi waktunya tidak ada. Sehingga Yesus menasihatkan supaya kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu waktunya kapan.
tidak perlu kehidupan kita tidak dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Dijelaskan atau dikisahkan dalam teks itu oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Hal ini bukan berarti kita membatasi diri, kemudian duduk di rumah, di kamar, musik itu, kemudian kita bilang, Tuhan mau datang, Tuhan datang. Hari Tuhan segera datang, kita sudah akan berrelasi dengan sesama dan sebagainya dengan menanti kedatangan Tuhan. Karena Tuhan bilang siap-siap atau berjaga-jaga. Bukan demikian. Tetapi kita diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga. Bahwa kita memang mempunyai roh yang penuh, tapi daging kita lemah. Karena kelemahan itu makanya kita harus berjaga-jaga dan bersiap diri. Nasihat ini juga meminta kita untuk senantiasa berdoa dan mendapatkan kekuatan dari Allah, sehingga kita mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah, yang memungkinkan kita bisa bertahan terhadap berbagai hal yang membawa kita pada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih untuk mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan. Biarlah kita senantiasa siap sedia, dan tindakan berjaga-jaga ini merupakan tindakan yang aktif. Tadi saya sudah katakan bahwa bukan pasif, bukan kita duduk diam, tetapi kita berjaga-jaga dengan tindakan yang aktif. Kita melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu merupakan sikap berjaga-jaga yang sesuai. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada akhirnya kita ada dalam kondisi yang mungkin. Ketika kita menanti kedatangan Tuhan, kita bilang Tuhan mau datang. Tetapi mungkin kita juga berpikir bahwa tunggu dulu. Dalam perasaan yang dilematis itu, kita pastikan diri kita bahwa kita sementara mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan, menanti perayaan Natal, menjadi kedatangan Tuhan yang membaharui kehidupan kita. Bahwa kemahakuasaan Allah, kemuliaan Allah itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sambil kita percaya bahwa janji Tuhan tidak diambil. Kita tidak perlu bertanya-tanya tentang kapan kedatangan Tuhan, tetapi yang perlu kita lakukan adalah melaksanakan tugas dan mengerjakannya dengan baik, memfungsikan semua yang ada pada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kebaikan itu bahkan biasa kita membiasakan kebaikan-kebaikan yang belum tentu benar di hadapan Tuhan. Untuk itu kita nasihatkan supaya kita memfungsikan semua yang ada pada kita yang benar di hadapan Tuhan selagi masih ada dan selagi Dia berkenan memberikan rezeki kita. Tuhan menyempurnakan firman yang bagi kita semua. Amin.